Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Selamat datang santri-santriwan dimanapun Anda berada. Di video ini kita akan kembali mengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik, tapi kali ini saya menggunakan PPT lagi ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik agar mendapatkan referensi tambahannya. Dan di video ini saya sudah mencantumkan di sini ada baitnya, lalu ada i'rabnya, lalu ada terjemahannya, dan ada keterangan syarah. Di sini saya mengambil intisari dari syarah Ibnu Aqil ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe agar channel ini terus berkembang ya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. I'mala laysa u'milat ma duna in ma'a baghan nafi wa tartibin zukin. I'mala laysa. Kita bed satunya lagi ada juga nih. وسمق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. Oke. Nah di sini i'mala dengan amalnya i'mala laisa dengan amalnya laisa, u'milat diamalkan ya, diberikan amal gitu ya, diberikan amal apa ma dunain halnya tanpa in, ma'abakon nafi serta tetapnya nafi, wa tartibin dan tetapnya tartib, zukina yang sudah diketahui apa tartib. Nah di sini baitnya sudah saya terjemahkan. Sekarang i'rabnya. I'mala ini berarti maf'ul mutlaq, dia maf'ul mutlaq yang linnau. Kemudian dia juga menjadi mudhaf, laisa itu mudhaf ilaih, u'milat itu menjadi fi'il madhi bina majhul, tak sukun di sini namanya tak ta'nis atau alamatu ta'nis. Ma-nya di sini naibul fa'il, duna in. Nah, duna ini berarti menjadi hal, menjadi halnya ma, kemudian dia juga menjadi mudhaf. In ini mudhaf ilaih, dia in asyartiyah ya, in syartiyah. Ma'a baqon, ma'a ini sama, dia juga menjadi hal dia, dan dia juga menjadi mudhaf ilaih. Baqa ini menjadi mudhaf ilaih, dan dia juga mudhaf an-nafyi mudhaf ilaih. Jadi ma'a diidhofahkan kepada baqa juga diidhofahkan kepada nafi, begitu. Wa-nya ini huruf ataf, tartibin ini ma'tuf kepada an-nafyi, jadi sama-sama majrur di sini. Zukina ini fi'il madhi bina majhul, dia posisinya menjadi na'at bagi lafaz tartibin. Fa'ilnya itu naibul fa'ilnya itu huwa yang kembali kepada tartibin. Jelas ya di sini ya. Kemudian terjemahannya di sini kita bisa menerjemahkan huruf ma diberikan amal seperti amalnya laisa dalam kondisi tanpa in syartiyah. Jadi kalau kita menerjemahkan hal itu kita kasih kok dalam kondisi apa, itu terjemahannya hal karena dia kedudukannya hal kan, dunain. Nah dalam kondisi tanpa in gitu. Ma'a baqon nafina serta dengan tetapnya nafi dan susunan tarkib yang sudah diketahui. Jadi susunan tarkibnya tetap, nafinya juga tetap. Jadi tiga syaratnya ini. Nah kandungan bait i'mala laisa u'milat ma. Nah kita akan membedah kandungan bait yang i'mala laisa u'milat ma sampai sini saja. Nah di sini huruf ma nafi ada yang dari bahasa Bani Tamim dan ada yang dari bahasa ahli Hijaz atau penduduk Hijaz. Nah dalam bahasa ahli Hijaz ma nafi itu beramal seperti laisa, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khabarnya. Ini ingat ya, dalam bahasa ahli Hijaz atau penduduk Hijaz.
Demikian karena keduanya sama-sama menafikan keberadaan ketika dikatakan dengan mutlak. Jadi sama-sama laisa itu menafikan keberadaan, manafi yang hijaz atau manafi hijaziyah itu juga sama-sama menafikan keberadaan. Jadi dalam terjemahannya kita bisa memberikan makna keberadaannya begitu. Ketika dikatakan dengan mutlak. Kemudian yang selanjutnya, sedangkan dalam bahasa Bani Tamim huruf ma nafi tidak beramal apapun. Kenapa? Karena huruf ma tidak khusus untuk isim maupun fiil. Dia bisa masuk kepada keduanya. Hal yang tidak ada kekhususan maka tidak ada amalnya. Nah itu alasannya. Karena ma itu nggak khusus buat isim, juga nggak khusus buat fiil. Karena dia nggak ada kekhususan apapun, maka dia juga nggak beramal apapun. Nah itu menurut bahasa Bani Tamim. Sehingga di bahasa Bani Tamim ma ini nggak beramal apapun. Jadi ma yang beramal ini adalah ma hijaziyah ya. Contohnya adalah ini contoh. Ma Zaidun qa'iman. Ma Zaidun tidaklah Zaid itu qa'iman berdiri. Ma hada tidaklah orang ini itu basyaron laki-laki manusia. Ini bukan manusia. Keberadaan dia ini bukan manusia. Nah, ini surat Yusuf. Ini kata-kata para wanita yang sedang melihat Nabi Yusuf karena kegantengannya. Mereka mengatakan, wah bukan manusia ini. Ma hunna ummahatihim. Ini tentang ayat zihar surat Al-Mujadilah ayat 2. Di situ emaknya ini manafi hijaziyah, dia menggunakan beramal seperti laisa, yaitu merofakkan isimnya. Hunna ini isimnya ma, ummahatim ini khobarnya ma, dia mansub, tanda nasabnya kasrah karena dia merupakan jamak mudzakkar, jamak muannats salim. Ma hunna ummahatihim, jelas ya di sini ya. Ya, di sini contoh-contohnya. Ma hunna ummahatihim, ma hadza basyara, ma Zaidun qa'iman. Jelas sekali ya. Selanjutnya yang ini kandungan bait dunain ma'abaqan nafi wa tartibin zukin, di sini kita bahas lanjutannya. Nah, kandungan bait dunain ma'abaqan nafi wa tartibin zukin. Kandungannya adalah syarat amal ma nafi yang hijaziyah adalah ada syaratnya. Jadi harus gimana dia bisa beramal? Syarat-syaratnya pertama adalah tidak ditambahkan in syartiyah setelah ma. Ya, tidak boleh ada in syartiyah setelah ma. Contoh, ma in Zaidun qa'imun. Nah, ini jadi gak beramal ma-nya kan. Ma Zaidun qa'ima in Zaidun qa'imun. Tidaklah jika Zaid berdiri ya. Tidaklah jika Zaid berdiri. Nah, kayak gitu. Jadi gak boleh ada in-nya. Kemudian yang kedua, tidak dibatalkan kenafiannya. Karena harus tetap ada nafi. Ma'abaqan nafi kan, harus tetap nafinya. Kalau dibatalkan kenafiannya, contoh pada firman Allah, ma anta illa basyarum misluna. Nah, nafinya dibatalkan. Ini Asy-Syu'ara ayat 154. Ma anta tiadalah kamu illa basyarun kecuali itu adalah manusia misluna yang sama seperti kita. Nah, di sini ma menafikan anta isimnya ma, tapi ada illa yang membatalkan ma. Jadi illa ini membatalkan kenafiannya ma, sehingga basyarun ini menjadi ijab. Jadi artinya ini mahsur. Innama anta basyarun, artinya seperti itu. Kamu tuh hanya manusia sama seperti kita. Jadi kenafiannya hilang di sini, maka tidak beramal ma-nya ini. Jelas banget ya. Kemudian yang ketiga, susunannya harus urut. Maksudnya khobar ma tidak mendahului isimnya ma, gitu. Kecuali jika khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur. Nah, boleh. Contoh nih, ma qaimun Zaidun. Nah, tidak beramal dia ma-nya. Kenapa? Karena qaimun di khobarnya ma, tapi Zaidun isimnya ma. Zaidun isimnya ma. Tapi khobarnya ma mendahului isim. Nah, ini nggak boleh. Dan harusnya kan ma Zaidun qaiman. Kalau ma qaimun Zaidun nggak bisa dia beramal. Nah, kecuali kalau khabarnya berupa dzaraf di sini, ma indaka Zaidun, tetap beramal di sini. Tapi tetap di kalangan ulama ini ada ada ikhtilaf, ada khilaf. Ada yang mengatakan beramal, ada yang mengatakan nggak beramal. Ya, bebas lah. Jadi indaka ini bisa dikatakan dia mahal nasab maupun mahal rafa ya. Mahal nasab ketika kita menjadikan ma-nya ini beramal.
indaka menjadi mahal rofa ketika kita tidak menganggap ma sebagai huruf yang beramal. Nah, kalau dia beramal maka indaka nasab, mahal nasab gitu. Jelas sekali ya di sini ya. Lalu selanjutnya bait ke 159. Wasamghu harfi jarrin aw dharfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Ya gitu. Wasabghu harfin, terhadap mendahulukan huruf jar, aw dharfin atau dzaraf, kama bi anta ma'niyan, seperti ma bi anta ma'niyan, ajaza membolehkan siapa al ulama. Jadi kita terjemahkan pendahuluan huruf jar atau dzaraf seperti lafaz ma bi anta ma'niyan itu dibolehkan oleh ulama. Nah, kita membahas di sini i'rabnya. Wa di sini huruf istinaf dia. Sabqa harfin di sini sabqa menjadi maf'ul bih tapi didahulukan, maf'ul bihnya didahulukan. Kemudian dia juga menjadi mudhaf, harfi itu mudhaf ilaih, dia juga menjadi mudhaf lagi. Jarrin ini mudhaf ilaih, au huruf ataf. Dzarfin ini ma'tuf kepada jarrin ya. Ka ini huruf jar, kemudian ma bi anta ma'niyan ini di mahal jar ya, fi mahalli jarrin. Nah, ma-nya di sini huruf, bi itu jar majrur, anta ini isimnya ma, kemudian ma'niyan ini khabarnya ma. Jadi kemudian ajaza ini fi'il madhi, al ulama itu fa'il. Jelas ya? Jadi kalau kita susun ajaza al ulama'u sabqa harfi jarin aw dzarfin kama ma bi anta ma'niyan. Begitu kalau kita susunan yang benar ya. Tapi karena ini bait ya susunannya acak kayak gini. Ya, ini jelas ya. Nah, di sini tentang apa? Tentang ini. Bi ini kan ma'mulnya khobar. Ma'niyan ini kan khobarnya ma. Ma anta, tidaklah kamu itu ma'niyan orang yang dituju bi oleh diriku. Jadi kamu tuh bukan orang yang aku tuju, artinya gitu maksudnya ya. Tapi di sini bi-nya sebagai ma'mul khobar itu didahulukan atas isimnya. Nah, menurut para ulama itu boleh ya gitu. Jadi boleh mendahulukan huruf jar atau dzaraf atas isimnya ma, begitu. Nah, kandungan pada bait ini adalah syarat amal manafiyah hijaziyah ya, yaitu ma'mul khobar ma, ma'mul khobarnya ma, kayak ini ma'mul khobarnya ma ya, tidak boleh mendahului isimnya ma, kecuali jika berupa huruf jar atau dzaraf. Jadi kalau huruf jar atau dzaraf boleh ini. Tapi kalau bukan huruf jar atau dzaraf nggak boleh. Contoh kayak ma ta'amaka zaidun akilun. Ma ta'amaka tidaklah terhadap makananmu zaidun, adapun zaid itu akilun makan. Nah, di sini khobarnya ma tidak nasab. Jadi ma tidak beramal apapun di sini. Karena apa? Karena ma'mulnya khobar mendahului isimnya ma. Zaidun kan isimnya ma. Nah, di sini diletakkan terlebih dahulu. Ma ta'amaka. Ini kan mendahului isim. Mendahului isimnya ma. Enggak boleh. Kalau mendahului maka tidak beramal ma-nya di sini ya. Kecuali kalau ma bi anta ma'niyan, dia tetap beramal. Kenapa? Karena ma'mul khobar bi di sini ini merupakan jar majrur. Kalau ini kan maf'ul bih apa isim dzahir ini kan, bukan jar majrur, bukan dzaraf. Ta'amaka itu dia ma'mulnya khobar. Kenapa ma'mulnya khobar? Karena dia maf'ul bih. Maf'ul bih dari lafaz akilun gitu. Ini ya kita harus tahu istilahnya ya. Ada amil, ada ma'mul, ada amilnya khobar, ada ma'mulnya khobar. Nah, di sini ta'amaka itu ma'mulnya khobar. Jika Anda bingung apa itu ma'mul atau itu amil, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Kemudian syarat yang kelima adalah huruf ma tidak boleh diulang-ulang. Karena kenafiannya jadi hilang kalau diulang-ulang. Contoh ma zaidun qaimun. Ma tidaklah, ma tidak zaidun qaimun. Tidaklah tidak zaidun Zaid berdiri. Jadi Zaid itu tidak berdiri ya gitu. Zaid itu tidak berdiri. Kenafiannya jadi hilang kalau diulang-ulang seperti ini ya. Nah, itu 5 syarat ma hijaziyah yang beramal. Ini ma hijaziyah ya, ma hijaziyah, bukan ma bani tamim. Jelas ya.
Jadi pasal ma, la, lata, dan in yang diserupakan dengan laisa sudah kita bahas bait 158 sampai 159. Ini sesuai dengan kandungan yang ada dalam kitab Ibnu Aqil rahimahullah hafizahullah taala. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.